Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 1, saya sendiri Gozal Gifari Triwardani beserta Irmawati akan menjelaskan mengenai proses terbentuknya alam semesta menurut Al-Quran dan juga menurut teori. Selamat menyaksikan. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر Tabarakallahu Rabbul Alamin. Oke teman-teman, setelah tadi kita menyimak arti dari Quran Surat Al-A'raf ayat 54, di situ perlu digarisbawahi bahwasana proses penciptaan alam semesta itu berlangsung dalam 6 masa. Nah, kira-kira ke-6 masa ini apa saja? Berikut adalah penjelasan mengenai proses terciptanya alam semesta secara 6 periode. Langsung saja. Pada periode yang pertama, yaitu periode Ar-Ratq, yaitu gumpalan yang menyatu. Ini merupakan asal kejadian antara langit dan juga bumi. Selanjutnya pada periode kedua yaitu periode Al-Fatq, yakni masa terjadinya dentuman dahsyat yang mengakibatkan terjadinya awan atau kabut asap. Pada periode ketiga, yaitu di mana terciptanya unsur-unsur pembentukan langit yang terjadi melalui gas hidrogen dan juga helium. Pada periode keempat, yaitu di mana terciptanya bumi dan juga benda-benda angkasa lain dengan berpisahnya awan berasap itu, serta memadatnya akibat daya tarik. Selanjutnya pada periode kelima, yaitu di mana masa pengamparan bumi serta pembentukan kulit bumi, lalu pemecahannya, pergerakan oasis, dan kemudian pembentukan benua-benua dan gunung-gunung, serta sungai-sungai dan lain-lain. Itu merupakan proses yang kelima. Pada periode yang keenam, yaitu di mana periode ini terjadi proses pembentukan kehidupan dan alam bentuknya yang paling sederhana hingga penciptaan manusia. Nah, jadi begitu teman-teman penjelasan mengenai proses terbentuk alam semesta menurut Al-Quran. Kita selaku umat muslim sudah seharusnya percaya karena ini merupakan firman Allah yang berasal dari Al-Quran, yang dimana ya kita selaku umat muslim harusnya percaya bahwasanya memang terbentuk alam semesta ini melalui 6 periode. Meskipun banyak di luar sana teori-teori yang berkembang mengenai bagaimana proses terciptanya alam semesta seperti teori pasang surut, teori planetesimal, hingga teori Big Bang. Begitu banyak para ahli yang berpendapat mengenai bagaimana proses terciptanya alam semesta. Tapi kita harus yakin dan harus percaya bahwasannya Al-Quran telah menjelaskan jauh lebih dulu sebelum para ahli yang meneliti mengenai hal ini. Mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya mengenai proses terciptanya alam semesta menurut Al-Quran. Selanjutnya akan ada Irma yang menjelaskan mengenai bagaimana proses terbentuk alam semesta menurut teori-teori. Kita lanjut ke Irma. Nah, dari apa yang telah tadi disampaikan dan dipaparkan oleh teman saya Gozi yang menyampaikan bagaimana awal mula terbentuknya alam semesta dilihat dalam sudut pandang Al-Quran. Di sini saya akan sedikit membuat perbandingan bagaimana sih awal mulanya terbentuk alam semesta dilihat dari sudut pandang teori. Saya di sini akan mengemukakan satu teori yang sudah menjadi rahasia umum, yaitu teori Big Bang. Di sini menjelaskan bahwa pada awalnya alam semesta terdiri dari materi yang sangat amat padat dan amat sangat panas.
materi tersebut meledak dengan kekuatan yang sangat tinggi sehingga mengalami perkembangan dan akan terus berekspansi. Sebenarnya, jauh sebelum Fred Hoyle, teori ini sudah ada sejak abad ke-13 dari seorang teolog Inggris, yaitu Robert, yang merilis risalah dengan judul The Launch, yang menjelaskan bahwa alam semesta berawal dari sebuah ledakan besar dan kristalisasi materinya membentuk bintang dan planet. Teori ini terus berkembang dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 1922, seorang astronom Rusia yaitu Alexander Friedman yang menggunakan teori relativitas Einstein tanpa konstanta kromologis di mana menghasilkan persamaan Friedman. Persamaan ini bertentangan dengan teori alam semesta statis yang dikemukakan oleh Einstein. Friedman mengungkapkan bahwa alam semesta terus-menerus berkembang. Dalam teori Big Bang, alam terbentuk dari ledakan besar yang meletakkan dasar bagi alam semesta. Teori ini sebenarnya dapat dilihat sebagai model kosmologi yang membicarakan tentang periode awal dan perkembangannya. Pada tahun 1927, Georgi Limert, seorang ahli fisika, mengatakan bahwa alam semesta yang terus-menerus berkembang tersebut dapat ditelusuri kembali ke titik asal. Setelah ekspansi awal, alam semesta didinginkan sehingga terbentuklah partikel subatomik dan atom sederhana. Melalui gravitasi awan raksasa yang terdiri dari unsur-unsur primordial tersebut bersatu dan membentuk bintang-bintang galaksi. Jadi pada dasarnya teori Big Bang ini menjelaskan mengenai dua hal, yaitu bahwa alam semesta terus-menerus berkembang dan telah terjadi jarak yang lebar antara galaksi satu dengan galaksi yang lainnya. Fenomena ini dinamakan atau pergerakan galaksinya itu yang semakin lama semakin menjauh itu dikenal dengan pergeseran merah. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya paparkan dalam artikel kumparan.com ini bisa sedikit memberikan sudut pandang yang berbeda, yaitu dalam sudut pandang atau kacamata Al-Quran dan dalam sudut teori yang memang sudah menjadi rahasia umum di masyarakat pada umumnya. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.